sampai di halaman 31 penjelasan tahallul haji itu ada dua. Tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal adalah dengan melakukan melontar jumroh Aqabah tanggal 10 dan menghilangkan dalam kurung bercukur potong rambut kepala, atau B melontar jumroh Aqabah tanggal 10 dan tawaf ifadah, atau tawaf ifadah dan menghilangkan dalam kurun berjumur garis miring potong rambut kepala. Tahallul awal. Tahallul tsani adalah dengan melakukan sisa dari 3 hal tersebut. Dengan tahallul tsani keluarlah orang dari ihram dan bebas dari larangan. Itu dengan beberapa soal dengan cara kemarin saat di Islamic Center jadi orang Tanwil Jawa Timur itu bercerita masalahnya misalnya wonten tiyang niku sampun katanya terus bagi berangkat ini mestinya manasik di luar kopiah dan di luar kepala tapi di luar kopiah. Ada orang sudah dibina kemudian barang jumroh Aqabah. Setelah Aqabah bercukur rambut berarti sampun minggu terus langsung berjalan ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, berarti sampun tahallul tsani. Tapi yang belum itu balang jumroh tanggal 11, 12, 13. Karena pulang ke Mekah setelah tawaf ifadah dan sa'i, masuk hotel, kemudian hubungan suami istri di hotel. Ini hukumnya gimana? Kalau kali ini wonten tiyang ke Mina balang jumroh Aqabah kemudian potong rambut tadi tahallul awal. Tahallul awal semua sudah bebas kecuali hubungan suami istri dan syahwat. Kemudian langsung jalan kaki menuju Mekah. Dia sudah tawaf ifadah, kemudian sa'i, berarti statusnya sudah tahallul tsani. Tapi kan masih tanggal 10. Dalam tanggal 11 belum, 12 belum, karena vaksanya 13 belum. Terus di hotel itu dia terus berkumpul suami istri. Maka hukumnya itu kok iso sampun omari barang Aqabah cukur rambut dan tahallul tsani apa kemudian tawaf ifadah kan selesai. Sa'inya juga selesai.
Yang belum hanya balang umroh dan maghrib di Mina. Itu ya kumpul berjuta. Rombongan takut tadi kan ini kan gede. Tahalul awal melontar Syukra Aqobah tanggal 10 menghilangkan rambut. Atau kalau tidak begitu B, melontar Syukra Aqobah langsung tawaf ifadah. Atau ifadah menghilangkan cukur rambut. Walaupun belum balang di Mina, tapi langsung Mekah ifadah sa'i cukur rambut karena itu tahalul awal. Nah, orang ifadah cukur rambut sing kurang kan namun lontar Syukra Aqobah. Kalau lontar Syukra Aqobah langsung ke ifadah yang kurang kan cukur rambut. Kalau Aqobah langsung cukur rambut kan yang kurang tinggal ifadah. Ini lengkap sudah. Karena setelah Jumroh, Aqobah langsung cukur, jalan ke Mekah langsung ifadah sa'i. Hanya belum mati, belum itu hukumnya gimana? Sudah bebas atau masih belum bebas? Belum. Kalau belum melakukan hajinya nggak bisa. Singapura tapi hajinya sambung hajinya besar. Berarti cara kumpul bojo kena denda banget. Kok bisa? Oh, tahalul sani. Tahalul sani adalah dengan melakukan sisa dari 3 tersebut. Dengan tahalul sani keluarlah dari ihram dan bebas dari larangan. Ya, dari hutan itu apa? Orang kamil itu berpendapat menghubungi hajinya ini rusak. Pulau badai mantul dari kuning bukan suasana. Apa? Tugas saya kan hanya menyampaikan yang depan itu. Di masjidnya sudah tidak usah bayar apa, sudah bebas sudah halul sani. Nah, wajibnya haji ya tinggal melaksanakan saja. Wajibnya haji kan tidak ada kaitannya dengan hidup jika tidak. Ya, jawab aja ya, jawab. Ya tidak apa-apa. Pokoknya mana tak ada pun bagaimana kumpul bucu terus wis balik mana nang Mina tinggal balang Jumroh pulau usaha Aqobah tanggal 11, tanggal 12, 13 sama demo ini sudah berlalu calon bisa seperti itu. Makanya pulau itu mikir saya itu maka manasik itu nggak iso ngandal DPI ngandal pendamping dokter nggak bisa kalau manasik harus paham sendiri kecuali dengan ngandal kiai KPH itu saya kalau petugas masih mas karena di setingkat kambil aja masih seperti itu apalagi setingkat kabu kalau lebih natural tapi saat ini nanti ada hukum ditentukan oleh DPI begini-begini dengan tutusi nauman oleh kita ini nanti di lapangan jadi petugas itu cukur pintu karena tahalul sani ini patah karena umpamanya tahalul itu cukur tahalul sani ini cukur barang kaki
bukan berniat sombong betul, tapi memang harus ada. Gak iso menerima manasik kecamatan, gak iso. Harus belajar sendiri, baru didiskusikan. Sini sosial, jika ada jenama di bawah penuh apa mikir selamatan dulu. 7. Orang ihram haram dan tidak sah melakukan akad nikah, mengakadkan sebagai wali atau wakil wali atau wali hakim. Dalam hal ini tidak ada fidyahnya. Ini untuk zaman dengan musyawarah tentu saya ngasih kitab kecuali syarah atau menanyakan tentang orangnya ini. Kalau ihram sampai dasar kan seumur hidup di rumah, terus solusinya bagaimana? Itu jangan solusi. Solusinya kalau di baju ringgi ya sama dengan ini. Kalau memang tidak sah seperti itu, ya maka hajinya sudah rusak dan akan salah. Hanya kalau pulang untuk dari ikhramnya ini jadi nikah jadi rabi. Dia ini dihukumi dengan orang muhsor. Orang muhsor itu orang yang terhalang tidak mencapai hukum. Bagaimana beli kambing, cukur rambut, bisa bebas tapi tetap hajinya dianggap tidak sah. 8. Menghilangkan rambut apa saja yang ada di kepala dan badan dengan cara apapun. Kukur-kukur, nyopot jilbab, itu sama dengan nyopot jilbab kok katut rambutnya, maka rambut yang katut di jilbab kok sampai dikukur dan itu melepas. Tapi rambutnya katut yang bantal dulu itu tidak sengaja, ada apa-apa. Ya apa pada butuh ini kontinus renang dunia itu nggak usah diwasno, nggak usah diwasno, cukup kayak mana. Kalau nyopot jilbabnya ada apa-apa. Andai kan ada katut di rambut, ya rambutnya ini yang di 9. Menghilangkan kuku dengan cara apapun. Untuk 1 potong fidyahnya 1 pot gandum, untuk 2 potong fidyahnya 2 pot gandum, untuk 3 terlebih fidyahnya menyembelih kambing. Tapi ini pun tak terakhir itu kambing yang di bab 9 itu pilihan. Ini memilih yang paling ringan. Penjelasan: menghilangkan rambut garis miring kuku yang banyak kalau dilakukan terpisah satu demi satu di tempat yang berbeda dan di waktu yang berlainan, maka setiap seutas rambut atau sepotong kuku fidyahnya 1 mud gandum. 1 mud gandum. Siapa pun cerita atau apa yang tidak jelas nanti soal waktu 3 minggu dan bahkan 4 berarti masih ada 2 minggu kalau telah ini singkat sampai berangkat. 10. Haram mengganggu binatang buruan darat yang halal dimakan di tanah haram atau di luar tanah haram. Isi diterjemah ojo ngingu manuk, kacek mali si ono si ngingu manuk seperti dua yang itu kita kayak mana ini kita sok sampai minum bateng menjangan berkisar manuk
binatang buruan darat yang halal dimakan. Boleh pertanyaan gitu. Kalau tadi menyikapi perbedaan itu gimana gitu? Maksudnya kan kalau jamaah mendirikan kita, biasanya itu karena ada contohnya kayak ya, ada yang di Jeddah, ada yang di Yalam, kemudian ada yang pakai itu ada yang untuk syal itu satu rombongan berbeda gimana? Ini gampang aja. Kalau kita menghadapi perbedaan, maka seleksi diri tergantung bedanya. Toh perbedaan itu sama-sama boleh, hanya beda kualitas saja. Contoh, niat ada yang di Jeddah, ada yang di atas kapal. Yang di Jeddah ada yang membolehkan, ikut di Jeddah ya tidak apa-apa, ikut yang boleh. Ikut di atas kapal, ya sepakat semuanya boleh. Maka hukumnya kalau di atas kapal tidak ada yang menolak. Kalau di Jeddah ada yang setuju, ada yang tidak. Maka kembali kepada kita. Misalnya kita habis aku tak pokok melodi jatuh kalau saya boleh monggo. Kalau misalnya saya ingin yang tidak ada yang menolak, saya ingin di atas kapal, ya mudah saja. Toh sekarang pakaiannya dari Surabaya semua. Dilarang berpakaian di Jeddah sekarang karena master. Kalau dulu orang itu ganti di Jeddah. Sekarang kalau ada orang yang ngajak ganti di Jeddah, walaupun dengan mandiri jangan mau. Nanti di Jeddah itu ada 10 menit. Nanti berhubung dengan buka koper ini macam-macam agak kesulitan. Sudahlah pakaian di Surabaya aja. Misalnya niatnya mau di Jeddah, monggo, di atas kapal monggo. Perbedaan pendapat ada yang sama-sama membolehkan, tinggal kualitas A atau kualitas B. Gitu aja. Dan sekarang tidak ada masalah karena pakaiannya di Surabaya. Kalau ada pakaian nanti di Jeddah saja dulu begitu. Kalau saran saya dari sini saja, ya dari ribet nanti gitu aja. Karena perjalanan haji kadang boleh berdekat. Cepat sakit. Nah, di Jeddah itu hanya sebentar sekali karena biometrik dari sini sudah biometrik. Kalau seperti tahun kemarin saya sekarang tidak tahu ya. Tahun kemarin itu imigrasi Mekah itu diundang ke Surabaya di Sukoilo. Jadi imigrasi Jeddah itu sudah di Surabaya. Yang tahun kemarin ini dia bodoh, insya Allah sama. Nanti di Jeddah sudah tidak lewat imigrasi lagi, langsung masuk ekstrim, langsung ke bis berangkat. Makanya timnya Jeddah sekarang nganggur kan. Kalau di sana nanti nyatakan di sini nanti itu selesai sudah sekian berapa. Kalau najis bagaimana? Kan tidak ada kaitannya dengan najis. Ya dengan baru nanti ganti di hotel pada saat mau tawaf yang harus bersihkan hanya tawaf saja. Orang kadang-kadang kan karena ragu itu ditenteni boleh najis yuk apa kalau di atas kapal nanti kamar mandi terus najis bagaimana? Ya enggak apa-apa kalau nggak harus bersih. Nanti sholatnya korban waktu pasti tidak mungkin sholat di kamar. Setelah sampai di hotel mau tawaf umroh jalan ke sana, baru di hotel buka koper ganti yang dianggap najis memang. Solusinya begitu. Misalnya yang pakai apa? Slayer. Ada yang mengatakan di bundel nggak oleh karena suwan semua nggak boleh gitu. Ada yang biasa ini boleh gimana? Ya tergantung dengan. Misalnya di bundel ikut yang boleh, toh ada yang membolehkan monggo. Tapi kalau ingin kali satu, kamelok cukup diginikan aja. Kenapa? Ya jenengan tidak perlu, tidak boleh begitu, karena itu di Mekah sudah bukan tempatnya itu.
sakarepe wong sing dene sakarepe tapi jenengan ikut yang enggak. Untuk apa saya haji saja 1 kali, saya ingin yang berkualitas tinggi. Caranya gitu. Nyikapi berbeda. Malah balik. Jadi kurangnya penjelasan motivasi berarti misalnya dari Arafah sampai atau kali nanti bayar berputus dan dengan kalian atau kalian itu ini dalam kami kalau bayar sih Ini jangankan begitu, sama-sama di Arafah saja, asal di 2 tempat berbeda itu di lokasi. Misalnya saya di Arafah, saya di sini, tutur-tutur, wah, bertutur. Terus saya ke Makkah tetap di Arafah, 2. Oh, terus kembali lagi di sini dekat hanya 5 meter. Oh, itu tetap namun bukan di tempat Arafah, Mina, Musdalifah, sama-sama di Arafah di tempat berbeda itu, walaupun satu lokasi tempatnya itu. Di sini, di tembok sana sudah tempat berbeda. Ada di tempat yang sama, saya duduk di sini, saya dulu. Nanti 3 menit lagi gugur lagi. 5 menit lagi gugur, itu namanya di waktu yang berbeda, tetap 6. Jadi yang disebut dengan di tempat berbeda bukan harus lokasi satu Mina, satu Mekah, satu bukan. Yang penting di tempat yang tidak sama. kecuali pas sekali. Nah, kalau di tempat yang sama, di waktu yang sama, itu kok kemudian 3 utas atau lebih, itu kena dam tahyir, takbir, bisa kambing, bisa puasa 3 hari, bisa memberi makan 7,2 kilo kepada orang Mekah. Monggo sing lakunya tentang mantap. Monggo. Untuk menghindari semua itu tadi Pak, solusinya gimana sudah? Tidak usah dihindari, alami ya. Jangan tersiksa. Misalnya, waduh ya bicara ini, kalau so betah nanti dibuka sudah dibayar. Wah, tetap bayar. Wakil sih jilbab oleh 20. Ya sudah, toh itu takdir, bisa kambing, bisa puasa, bisa. Misalkan kita pakai cipu, terus nggak tahu berapa yang di dalam cipu itu gimana Pak? Kan tidak apa-apa. Walaupun lepas kalau di dalam jilbab tidak apa-apa. Oh, tidak ada kesengajaan. Tidak usah bayar. Bayar ini ternyata lebih curang. Iya, namanya haji itu adalah pengawasan sendiri. Gak akan ada orang nopo sing keru. Iku kalau lihat kamu haji, iku beli nota evaluasi lah saya kurang pegawaian. Setelah umroh tak lupa, ada kesalahan, ini kalau jauh belum dibagi mengenai golek sokong, jadi dijual, kemarin sampai mulai sokong ya. Kalau semuanya kita urusan dari itu sampai itu belum selesai di arah haji, itu seperti apa? Gimana? Umpamanya urusan dari belum selesai gitu, tidak ada haji. Seperti apa? Belum selesai yang dimaksud. Belum dibayarkan lunas. Oh, belum lunas sampai pulang. Kalau lunas sampai pulang, jangan harus telepon saudara di sana. Ini dulu berikan kepada orang miskin tanah alamnya. Harus tanah alam. Nah, sekarang ini ada fikih baru, korban Adam saja boleh disembelih di Indonesia. Dari corong pulau singatan-ngatan kau sampai lo, tapi nggak usah komentar. Kita boleh dibayar di Indonesia. Itu ijtihad baru, selama itu belum menukis melo singkotor lawas-lawas gitu.
berkaitan sama kesehatan dan mempunyai konsumsi juga berbuang air kecil ya, berbuang air kecil. Jadi pas berbarengan mau bawa belum sampai menjalankan berputar terus kita bisa rencanakan untuk kita boleh bawa kantong tipis untuk saat bersegi. Misalnya sekarang bis tubuh kayak soal mobil, kantong plastik itu diambil digeser. Biasanya pas 50 tahun tubuh semua kata nampak terus minggir terus di longgongan. Ini kalau kita realita di sana, kalau misal mau pipis kan harus keluar dari petowakan itu, nggak mungkin di juru petowakan terus buka manu mesti mikir. Nah mikir ya mau keresok, lecok, misalnya ada tempatnya ya silakan. Tapi pada saat jalan pipis di kantong itu berarti ya sudah najis harus harus pinter-pinter caranya gimana. Kalau penjenengan memang di sana nanti jangan usah khawatir. Pokoknya kalau bangunan itu buyut, keluar dari pengawapan. Jadi tanya orang Indonesia, gimana ya tempat tempat toiletnya? Dekat sekarang. Kalau 5 tahun 6 tahun yang lalu kalau harus keluar pasir. Sekarang sudah disiapkan oleh Saudi. Setiap ada tangga naik di bawahnya mesti ada kamar mandi. Tapi hanya untuk pipis, hanya untuk wudhu, bukan untuk kencing. Nah, kalau ke pasar begitu bagaimana? Kita kan hanya butuh kencingnya tadi kan di posting kita saja dengan karena ada tamu. Nanti kita hanya wudhu, kawalnya di kayak wudhu. Kalau ingin kencing harus keluar dari masjidil. Jadi itu teknis di sana nanti teman lawan lah yang paham. Gimana? Jadi kalau tawafannya pas keadaan istirahat kalau istirahat itu kan gampang. Kalau mau istirahat atau terpulang sama dengan orang sholat, wudhunya jangan wudhu kirokil hadasil asbori, tapi kalau wudhu istirahatin toa. Setelah wudhu itu silakan toa di tengah-tengah keluar dari sandal, tidak ada masalah karena benar-benar itu menurut kedokteran adalah istihad. Malah gampang istihad. Nah, terus bagaimana? Ya pakai pembalut atau apa? Karena itu memang sudah hukumnya sama dengan sholat di sini. Jadi kita untuk mengatakan kalau satu kelompok kita pakai tambahan aksesoris itu boleh enggak? Kalau aksesoris kan tidak ada larangan. Tinggal aksesorisnya itu ditalen ini untuk ditalen maksudnya aksesorisnya dengan misalnya slayer. Slayer itu dibundelin untuk maksudnya ujung satu dengan yang lain itu ditarik. Kalau selempar ada masalah. Misalnya saya kalau serta golongan nanti anak ya tidak boleh kalau ini. Nah ini yang disebut tadi perbedaan pendapat tadi. Karena pada suatu itu kiblatnya yaitu Basori Alwi tidak dibolehkan seperti itu. Kalau ini saja ya boleh, mengatakan sah boleh karena tidak dihubungkan ujung satu dengan yang lain. Jadi kan untuk memudahkan satu kelompok itu misalnya pakai seragam sama pakai slayer itu monggo secara teknis monggo ilingno boleh ilingno sini orang bodoh kalian di Indonesia gak bodoh evolusi pramuka jadi kita jangan terlalu ngantuk
Wano ini, kuliah ini, kurikulum mesti ini. Liane gak iso sampai menit. Liane gak iso angin, awet tinggi ini. Biasa sih gawe ini sih hilang. Itu bedanya tanah haram kan. Jadi kalau berpikir keumatan ya panjenengan ayo usaha berronde Gusti Allah. Harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai bangga terhadap kelompoknya, jangan sampai ingin mengambil kelompoknya terbaik dari yang lain. Itu sapa kulon pengalaman dari akan haji sehingga ada niatan kangen itu malah jadi masalah. Jadi kalau mencabut garis miring, menjebol, memotong atau merusak pepohonan dan rumputan tanah haram baik yang dimiliki oleh orang atau tidak, kecuali beberapa tumbuhan diantaranya rumput-rumput makanan binatang, tanaman yang biasa dibuat obat atau kecil, dan pohon berduri pelanggannya dikenakan kambing untuk pohon kecil dan lembu untuk pohon besar. Jangan sekali-sekali menjebol wit-witan di tanah haram selagi nanti tidak boleh. Nah misalnya penjaringan tidak tahu batas tanah haram itu di mana, maka pihaknya ini pokok itu astane ojo kamu istilah jadi jangan butuh jeli dalam fikih. Kalau di Arafah tidak apa-apa karena Arafah itu bukan tanah haram. Di Arafah itu kalau masuk tanah haram di perbatasan Masjid Namiro. Di Masjid Namiro itu masjid yang di ujungnya Arafah, biasanya dengan nanti di Jasurde itu di dalam masjid ada lampu hijau dari pengimaman mungkin 15 meter. Nah, adapun dari masjid tertentu sananya itu sudah masuk Arafah. Arafah itu tanah halal. Jadi ngerusak tanaman di tanah Arafah tidak apa-apa. Misalnya kalau jamaah di Arafah kok moro-moro gak sadar moro-moro metik kayu itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau dengan karena nggak tahu mana batas dan tanah haram ya nggak usah nyanyi. Tapi kalau jamaah seperti itu konsultasikan kepada kiai setempat. Jangan langsung kena sampai kena karena sebenarnya hukumnya di tanah halal. Kalau di Musdalifah, di Mina itu tanah halal. Makanya jangan kau oleh waktu di Arafah. Karena apa? Di Arafah itu adalah tanah halal. Kalau nanti dibawa ke sana memindah batu dari tanah halal ke tanah haram, hukumnya makruh. DKI Pak, DKI jangan terima karena jangan tak cari. Kadang-kadang oleh petugas maktab Saudi kadang-kadang ada apa harusnya langsung DKI. Ini lagi dengan kalau ragu-ragu yang ikut KPIH laporan ke KPIH, yang ikut wali songo silakan laporan ke ketuanya, nanti akhirnya hotel ke Indonesia. Nah, yang mandiri langsung menjadikan burung kalau ada kesulitan apa-apa. Catatan untuk orang yang halal yang tidak ikhram diharamkan juga mengganggu binatang bulan makan. Ini kalau tidak benar jenengan sing boten ikhraman juga haram tapi haram mengganggu binatang bulan Mekah dan Madinah serta berumpun Taif. Begitu juga pohonan dan tumbuhan yang biasa tumbuh sendiri tetapi tidak wajib mengganti kecuali yang tumbuh di Mekah. Jadi unik-unik kayu merupakan hukumnya haram tapi tidak terkena yang sudah dimakan. Sama mengganggu film jangan nggak usah kayak konten-konten aneh-aneh. Kalau warna kalau nggak milih loh misalnya zaman waktu teman-teman umroh haji sama aja. Saya kalau umroh yang dari
ini itu Mas Busro yang sampai ke organ polisi ke perusahaan investor itu kan orang-orang kaya, orang-orang kaya. Berarti di Medina ini kalau anaknya kalau kayak video turun itu di perusahaan, di konten itu hal perusahaan tiru kan. Saya kepingin kan ya turun di sana. Ya animasi menurut barang dari catatan untuk orang yang halal itu tidak ekor diharamkan juga mengganggu binatang buruan Mekah dan Madinah serta berumpun tak kepoin. Begitu juga pohonan yang dibuat dari tubuh sendiri, tetapi tidak wajib mengganti kecuali yang tumbuh di Mekah. Dua, ganti denda yang diniati untuk rambut tidak boleh dimasukkan untuk kuku, begitu pula sebaliknya. Dan ganti binatang yang diniati untuk binatang buruan tidak boleh dimasukkan untuk ganti pepohonan serta tumbuhan dan sebaliknya. Bunyi singgah bakar. Tiga, haram memindahkan sedikit atau banyak dari debu dan batu-batuan dari sebuah tanah haram ke tanah haram yang lain. Kalau pindah waktu-waktu minggu barang dari Mekah ke Madinah dan sebaliknya juga tidak boleh. Sekalipun untuk diambil berkahnya, jika dilanggar wajib mengembalikan ke tempat asalnya dan perlu memindahkan benda-benda tersebut dari tanah halal ke tanah haram. Dia bawa ular-ular batu dari Indonesia ke Mekah dilarang. Sama kayak memindah batu dari tanah halal ke tanah haram hukumnya makruh. Tapi rekatutan waktu dari Mekah ke Indonesia wajib mengembalikan karena hukumnya haram selama. Kalau makin tas-tas dengan mantu pimpinan dicek untuk sampai katutan waktu. Pakai. Nah, sebut tekan Indonesia buka-buka belum tahu sih rezeki jenengan. Titik nona mau umroh, titik nona mau haji terus. Kalau sering begitu, titik mana mau jadi. Nah kok seperti itu Pak, aturannya detail sekali, makanya tak boleh mengenai. Jadi dari tahun ini Gusti, kalau Nah, misalkan yang prinsip akhir itu kan gimana? Akik itu bukan batu Arab. Akik itu dari luar negeri, dari katakan tupas akik apa? Tupas saya kata, lagi ditulis. Seorang haram memiliki barang temuan di tanah haram Mekah untuk selama-lamanya. Jadi kan tidak ada barang keleleran di Mekah, jangan diambil. Kenang-kenangannya ketemu di Mekah haram selamanya. Benar. Sekalipun benda yang sangat remeh. Nah ini bakso ini kayak contoh kabel lidi sandal. Barang remeh ini kabel lidi sandal. Mati tak tahu kenang-kenangan itu tahu. Sekalipun benda yang sangat remeh, tapi boleh meliharanya sampai ditemukan pemiliknya. Barang temuan di Arafah dan tanah haram Madinah hukumnya sama dengan temuan di daerah selain di seluruh dunia. Madinah tidak apa-apa, Arafah tidak apa-apa, tapi untuk di tanah haram tidak boleh mengambil apa. Jika binatang buruan itu punya persamaannya dari binatang ternak seperti burung unta yang misalnya dengan onta, itu materi burung unta jendanya untuk lembu dan persamaan. Burung darah goro ini malah berdus. Kalau ada goro di padano caranya ngopi bodoh kali berdus. A menyembelih persamaannya. B mengeluarkan makanan pokok sebanyak harga binatang tersebut. Ini larang ini mengeluarkan makanan pokok sebanyak harga binatang tersebut. Misalnya untuk itu 3.500 tuku beras seharga onta itu. Mereka mampu poso sejumlah rego nih, onta nih. Onta 3.000, tukang beras itu 5.000 sah. 500 real sah kilo. Dia masuk surga 3.000 dibagi 500 gitu.
60. 60 ya, itu 60 kilo. Benar itu. Saya ketika Telung ewu, misalnya utuh telung ewu, dan itu kalau beras oleh kira kilo, 1 kilo ini 500. 60 ya, 60 kilo. 60 itu dari umur, karena satu pun 6 on. Jadi kira-kira sekitar 80-an, 80 mun. Posone butuh 80 dino. Itu ingat. Nah, kalau binatang yang tak ada persamaannya seperti burung pipit, maka gantinya adalah makanan serta binatang tersebut atau puasa sehari untuk satu pun sebanyak harganya. Jadi kalau simpul ini malah mandiri kayak cowok jangan sakit mau hukumin diri sendiri ya. Ini nanti ada panayan, ada hataman di sini bersama. Ini kalau cekapi kurang 5 menit saya izin tidak nanti teman-teman video panayan mau hataman sampai sore. Kemudian akal ngaji mau pulang terus sampai maghrib sampai siang.